beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Ya. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan, memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana, dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik adalah orang-orang di masjid gitu. Orang-orang saleh. Karena nangisnya malam, tidak ketika belusukan. Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Buat bapak nih yang lagi katanya kayak khotbah di masjid gitu ya, yang kayaknya tuh orang yang agamais gitu ya, yang paling bakal masuk surga gitu ya, yang tidak pernah berbuat salah gitu, yang dari kampanye saya lihat sampai sekarang udah presidennya dipilih, gubernur dipilih, wali kota dipilih, bupati dipilih, masih ngoceh dan masih memandang negatif terhadap para pejabat yang berbuat kebaikan, yang mengerjakan tugasnya dengan benar. Nah, saya mau nanya, Bapak sudah berbuat apa buat bangsa ini, buat lingkungan ini, buat masyarakat? Kenapa Kang Deddy menangis? Karena dia manusia yang peka, manusia yang tahu menghargai alam, manusia yang tahu bagaimana dia sakitnya ngelihat masyarakat, ngelihat orang-orang yang kesusahan akibat banjir, akibat pohon ditebang, akibat konservasi alam yang rusak oleh orang-orang yang cuma cari cuan, tapi dia tidak melihat dampak buat masyarakat. Ya, dia menangis karena dia manusia. Lalu apa? Lu gak akan menangis, karena gue yakin lu bukan manusia deh, jadi-jadian deh ya. Karena kerjaannya kalau gak ngehujat mulut lu gatel. Lu ngehujat terus dari mulai pemilu gue lihat. Tapi lu gak pernah berbuat apa-apa gue lihat buat masyarakat. Gue gak ngeliat tuh lu ngeluarin duit buat orang-orang susah di jalanan. Tapi kalau ngehujat tuh nomor 1. Manusia kayak gini seolah-olah paling suci, paling benar bakal masuk surga. Buat Kang Deddy, buat KDM, buat pemimpin, semuanya lakukan yang terbaik buat masyarakat. Jangan dengarkan mulut-mulut yang tidak pernah berbuat apa-apa. Manusia-manusia yang sakit hati, yang tidak mendapat jabatan, yang kalah dalam pemilu. Ini contohnya. Lakukan yang terbaik Kang Deddy. Sikat orang-orang yang memang sudah tidak benar perizinannya, peruntukannya, pembangunannya. Sikat. Ada masyarakat di belakang Kang Deddy. Jangan dengarkan manusia yang cuma bisa ngomong doang nih, ya. Yang agama kayaknya nomor 1 nih, grup Yaman gitu deh. Tapi dia nggak pernah berbuat apa-apa. Tetangga lapar aja dia nggak peduli, oke? Kasihan ngaca. KDM atau Kang Deddy Mulyadi itu penista agama. Ujar seseorang yang menyerupai aku gitu. Sebelum ada pertanyaan itu, aku tuh ditanya gini, calon gubernur itu ada ini. Nah, kamu mau pilih siapa? Gitu pertanyaan singkatnya ya. Kata aku pilih Kang Deddy atau KDM. Kenapa? Aku bilangin aku suka sama kepribadian beliau. Dia merakyat, dalam berpolitik dia the best gitu ya. Terus
Pokoknya senang aja sama Kang Deddy Mulyadi gitu. Untuk yang lain kebetulan aku juga nggak tahu calonnya siapa, nggak kenal juga, mohon maaf. Nah udah gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu nyinggung-nyinggung penistaan agama. Katanya gini, kamu tahu nggak kalau misalkan KDM itu pernah terjerat kasus penistaan agama, katanya gitu. Aku jawab gini, iya tahu, orang dulu pas ada kasus itu aku diemnya di Purwakarta kok, gitu kata aku. Terus dia ngejawab, terus masih mau pilih KDM? Iya kata aku teh gitu. Soalnya gini ya, namanya perbuatan manusia itu kan amalnya masing-masing ya, amaluna amalukum gitu istilahnya. Jadi aku nggak peduli bagaimana seseorang itu dengan Tuhannya, yang penting dalam bermasyarakat, dalam berpolitik dia amanah dan patut dicontoh gitu ya. Terus dia juga nyinggung-nyinggung masalah Sunda Wiwitan. Kata, kalau seling pendapat atau tidak sependapat bagi para ulama untuk satu sosok seorang pemerintah daerah lah katakan, itu hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Ada ulama yang pro sama Deddy Mulyadi, ada yang enggak, itu hal yang wajar. Cuman perlu diketahui Jawa Barat itu Islamnya banyak. Dan Deddy Mulyadi diusung itu bukan untuk satu golongan. Dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan segala macamnya. Dan diusung juga untuk berbagai suku. Ya, kalau mereka tuh ada yang enggak memilih Deddy Mulyadi jadi gubernur, up to you, terserah dia aja. Tapi tidak bisa jadi patokan bahwa kita nggak memilih Deddy Mulyadi. Ingat waktu Jakarta kan, Jakarta jangan terulang lagi waktu pemilihan pilkada di Jakarta. Yang itu calonnya yang itu nggak salah saya Anies Baswedan. Hampir mirip kayak ini, ya hampir mirip. Ingat, Indonesia nasional, berbagai macam agama, berbagai macam suku. NKRI harga mati. Salam abah kita, Sumatera Utara. Izin stage ya. Lucu banget. Baru muncul para ulama yang mengatakan tahu sepak terjangnya Kang Deddy Mulyadi. Memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan. Justru ya, masyarakat rakyat Purwakarta itu mendukung Kang Deddy, umat muslim loh ya. Anda pendakwah ya, yang seharusnya mengajarkan ke jalan yang benar, bukan mengejek, memfitnah, memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan ya, demi politik ya. Demi politik ya, partai PKS. Narasi Anda membawa-bawa agama untuk menjatuhkan KDM dengan memusyrik-musyrikan dan mengkafir-kafirkan. Anda supaya tahu, masyarakat banyaklah yang menginginkan Kang Deddy jadi gubernur Jawa Barat. Faham? Kalian ini para ustadz PKS ya, dari zaman Pilpres sampai gubernur Jawa Barat ya, selalu bawa-bawa narasi agama untuk menjatuhkan. Itu kerjaan kalian ya. Ingat, sekali lagi Anda tuh, kalian itu pendakwah, seharusnya mengajarkan ke jalan yang benar ya. Bukan mengejek, bukan musyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan. Ya, ingat itu. Ya, ini pendukung asih. Saya terus terang, ini pendukung asih. Ya, karena jagoanmu, pilihanmu, ya, belum ada kerjanya. Tidak ada dirasakan oleh warga, khususnya warga Sunda, Jawa Barat. Tapi KDM ya
sudah dirasakan oleh warga Jawa Barat khususnya Sunda. Maka dari itu, kalian ini para ulama, para ustadz disibukkan dengan menjatuhkan dengan narasi-narasi agama. Ya, karena tidak ada yang dijual lagi. Hanya bisanya untuk menjatuhkan, menfitnah. Faham?